Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan bahas latihan PAS tahun 2021, materi matematika peminatan kelas 11. Materinya adalah persamaan trigonometri dasar dan trigonometri analitik. Sebelumnya kita awali dulu dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini kita akan review materi, jadi agak cepat karena akan mengingat kembali materi-materi yang sudah lewat dengan cara kita mengulas soal-soal. Ini soal-soalnya nanti akan mirip dengan soal-soal PAS yang akan dikeluarkan. Oke. Soal nomor 1 di sini eh, muncul sinus 2x tambah 40 derajat sama dengan sin 50 derajat dengan rentang 0 sampai 360 derajat. Oke. Ini tentunya adalah bentuk dasar trigonometri, bentuk dasar ini. Oke, ini sin 2x tambah 40 derajat sama dengan sin 50 derajat ini dengan interval 0 sampai 360 derajat. Ini kita lihat 2x tambah 40 derajat sama dengan 50 derajat ditambah k kali 360 derajat. Jadi sesuai bentuk sinusnya di sini memakai alfa derajat dan 180 min alfa untuk kuadran pertama dan kuadran kedua. Kita lihat dulu untuk kuadran pertamanya. Untuk kuadran pertamanya berarti di sini kita ambil 2x tambah 40 derajat sama dengan 50 derajat. Berarti alfanya adalah 50 derajat. Oke, kemudian ini 40 dihilangkan, dipindah ruas, maka tinggal 10 derajat. Kemudian kedua ruas ini bagi 2, maka tinggal X sama dengan 5 derajat ditambah K kali 180 derajat. Kemudian kita ujikannya, untuk K-nya 0 kita peroleh 5 derajat, untuk K-nya sama dengan 1 kita peroleh 185 derajat. Kemudian kita akan ke kuadran keduanya. Untuk kuadran keduanya di sini 2x tambah 40 derajat sama dengan 180 kurangi alfa. Alfanya adalah 50 derajat. Kemudian kita kurangkan 180 kurang 50, 130. 40 kita hilangkan, pindah ruas, maka ketemu 90 derajat. Kemudian dibagi 2, ketemu X sama dengan 45 derajat ditambah K kali 180 derajat. Kita ujikannya, K untuk 0 sama dengan 45 derajat. Untuk K sama dengan 1, ketemu 225 derajat. Kita urutkan dari yang terkecil, 5 derajat, 45 derajat, 185 derajat, dan 225 derajat. Itu adalah himpunan penyelesaiannya. Untuk soal kedua ini bentuk cos. Untuk cosnya kita masih ingat ini cosnya di sini bentuknya adalah alfa derajat dan min alfa derajat. Kemudian dari soal 2 cos 3x sama dengan 1, ini ada angka 2, berarti kita perlu bagi kedua ruas dengan 2, berarti ketemu cos 3x sama dengan setengah. Kemudian setengah ini adalah ekuivalen dengan cos 60 derajat. Maka kita peroleh 3x sama dengan 60 derajat ditambah k kali 360 derajat. Ini adalah kuadran pertama, pakai alfa derajat yang positif. Kemudian kedua ruas kita bagi 3, kita peroleh x sama dengan 20 derajat ditambah k kali 120 derajat. Kemudian kita ujikannya, k-nya 0, 20 derajat, k-nya 1, 140 derajat. Kemudian kita ke kuadran keempat. Di kuadran keempat ini kita pakai min alfa. Berarti min 60 derajat. Kedua ruas kita bagi 3, kita peroleh ini. Kemudian diujikannya, k-nya sama dengan 1, kita peroleh 100 derajat. Sehingga diperoleh 20 derajat, 100 derajat, dan 140 derajat. Oke, untuk soal ketiga ini bentuk tangan. Bentuk tangan, kita lihat di bentuk tangan ini, cuma aja alfa derajat saja, tidak ada min. Tidak ada bentuk 180 min alfa, jadi cuma alfa derajat. Tangan 3x sama dengan 48 derajat, berarti langsung 3x sama dengan 48 derajat tambah k kali 180 derajat. Kita bagi 3 kedua ras, kita perlu ini. Diujikannya dari 0 seterusnya sampai ke rentangnya. Rentangnya 360 derajat yang maksimal. Sehingga kita peroleh ini. Himpunan penyelesaiannya adalah sebanyak ini. Kemudian untuk berikutnya kita lihat bentuk pengkuadratan, persamaan kuadrat. Oke. Ini kita gunakan identitas cos kuadrat x sama dengan 1 min sin kuadrat x. Ini soalnya 2 cos kuadrat x tambah 5 sin x kurangi 4. Ini kita arahkan yang cos kuadrat ini kita ganti ya. Nah, ganti cos kuadrat ini dengan 1 min sin kuadrat x. Sehingga cos kuadrat x diganti 1 min sin kuadrat x, kemudian dijabarkan 2 kali 1
berarti plus 2, dikurangi 4 berarti min 2. Min 2 kali min sin kuadrat X berarti min 2 sin kuadrat X. Plus 5 sin X tetap. Kemudian kedua ruas kita kalikan min 1. Kita kalikan min 1 hasilnya ini. Kemudian kita misalkan sin X-nya adalah Y. Sehingga di sini Y kuadrat, di sini adalah Y. Sehingga diperoleh ini. Kemudian kita faktorkan. Setelah kita faktorkan, berarti 2Y min 1 sama dengan 0, berarti Y-nya ketemu setengah. Y min 2 sama dengan 0, berarti Y-nya 2. Oke. Yang umum ini adalah Y sama dengan setengah. Kenapa? Karena Y sama dengan 2 ini tidak masuk dalam rentang. Karena rentangnya adalah paling rendah adalah min 1, dan paling tinggi adalah 1. Di sini 2, berarti tidak memenuhi syarat. Oke, ini kita akan melihat bentuk untuk sinus ya, untuk sinus. Oke. Jadi pakai sinus berarti alfa dan 180 min alfa. Oke, kita bentuk pattern pertama dulu pakai plus alfa. Oke, ini bentuk pertamanya, kemudian ini bentuk keduanya, kemudian kita ujikannya untuk K0. Dari bentuk ini kita peroleh 30 derajat, untuk yang ini K-nya 0 kita peroleh 150 derajat, sehingga penyelesaiannya adalah 30 derajat dan 150 derajat. Soal berikutnya, ini kita dalam bentuk pemfaktoran ini, kita faktorkan langsung saja, karena bisa langsung difaktorkan ini. Kemudian kita peroleh kosekan X tambah 5 sama dengan 0, berarti kosekan X sama dengan min 5. Kosekan X min 2 sama dengan 0, berarti kosekan X sama dengan 2. Karena kosek itu kebalikan daripada sin, berarti sin X sama dengan min 1/5. Dan sin X sama dengan setengah. Untuk sin X1 kita anggap min 1/5, dan sin X2 kita anggap setengah. Sehingga kita peroleh sin X1 ditambah sin X2 dibagi sin X1 kali sin X2, kita tinggal menjumlahkan dan mengalikan. Sehingga kita peroleh di sini 10 yang kita coret, kita peroleh 3 bagi min 1 berarti min 3. Jadi penyelesaian adalah min 3. Soal berikutnya, cos kuadrat X min cos X min 2 sama dengan 0. Baik, kita lihat di sini bentuk ini. Kita misalkan dengan cos X sama dengan P, maka di sini menjadi P kuadrat, yang menjadi P. Kemudian kita faktorkan. Setelah kita faktorkan, berarti kita peroleh P tambah 1 sama dengan 0, berarti P sama dengan 1, P min 2 sama dengan 0, berarti P sama dengan 2. Oke, kita akan lihat bentuk untuk cos X sama dengan min 1. Ini bentuk cos berarti pakai alfa dan min alfa. Kita pakai yang di sini, min 1 ini ekvivalen dengan 180 derajat, dan kita ambil yang bentuk pattern pertama, plus alfa derajat, dan kita cek kalau K-nya 0, kita ketemukan 180 derajat. Kemudian yang bentuk kedua, bentuk pattern keempat, min 180 derajat, hanya kita uji dengan 1, kenapa tidak 0? Kalau 0 nanti jadi min. Kita ambil 1, kita peroleh 180 derajat. Ternyata di sini untuk cos X sama dengan 2 tidak terpakai karena batas terendahnya min 1 dan tertingginya 1. Di sini 2. Oke, jadi penyelesaiannya adalah 180 derajat. Untuk soal berikutnya, cos 2X min 3 sin X min 1 sama dengan 0. Oke, di sini kita gunakan identitas cos 2X sama dengan 1 min sin 1 min 2 sin kuadrat X. Oke, di cos 2X ini kita ganti dengan 1 min 2 sin kuadrat X. Oke, kita peroleh ini. Ini kita ganti ini. Kemudian 1 kurang 1 habis ya. Nah, tinggal min 2 sin kuadrat X min 3 sin X. Dan kita kalikan, kita faktorkan jadi min sin X kali 2 sin X tambah 3. Jadi min sin X sama dengan 0, berarti sin X-nya 0. 2 sin X tambah 3 sama dengan 0, berarti 2 sin X sama dengan min 3, berarti sin X sama dengan min 3 per 2. Oke. Karena rentangnya itu min 1 sampai 1, berarti min 3 per 2 ini tidak memenuhi syarat, hingga tidak dipakai. Untuk sin X sama dengan 0, 0 ini adalah ekuivalen dengan 0 derajat, berarti kita pakai yang alfa derajat dan 180 min alfa, karena untuk bentuk sinus. Untuk yang X-nya sama dengan yang alfa, kita perlu ini. K-nya kita uji dengan 0, kita perlu 0 derajat. K1 kita perlu 360 derajat. Dan untuk yang kuadran kedua, 180 min alfa, kita uji K-nya 0, kita perlu 180 derajat. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah
0, 180, dan 306 derajat. Soal berikutnya adalah 2 cos kuadrat 2x plus 2 sin kuadrat x min 1 sampai 0. Di sini kita gunakan identitas juga. Oke, kita gunakan identitas cos 2x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Nah, ini. Dari soal 2 cos kuadrat 2x tambah 2 sin kuadrat x min 1 sampai 0, kita rubah dulu ini. Kita bentuknya, kita arahkan ke bentuk atasnya, bentuk identitas. Sehingga ini supaya satunya plus, kita kurung di sini. Sehingga ini minnya di luar. Jadi 1 min 2 sin kuadrat x. Nah, ini adalah bentuk cos 2x. Oke, cos 2x kita keluarkan, kita faktorkan, maka menjadi cos 2x kali 2 cos 2x min 1. Sehingga cos 2x sama dengan 0, dan 2 cos 2x min 1 sama dengan 0, berarti 2 cos 2x sama dengan 1, berarti cos 2x sama dengan setengah. Oke, kita cek dulu yang cos 2x sama dengan 0. Karena cos di sini berarti memakai yang alfa dan min alfa. Oke, 0 ini ekuivalen dengan cos pi per 2. Sehingga alfanya adalah pi per 2. Ini kita bagi 2 kedua ruas, maka menjadi x sama dengan pi per 4. Ini bagi 2 tinggal pi. Oke, kita uji dengan k-nya 0, kita peroleh pi per 4. Untuk 2x sama dengan min pi per 2, karena ada alfa dan min alfa, berarti alfanya alfa per 2, pi per 2, berarti ini min untuk min alfa. Kemudian kita bagi 2 sama seperti atas, sehingga dipilih ini. Kita uji k-nya 1, kalau k-nya 0 kan min. Jadi kita uji dengan k sama dengan 1. Kita boleh 3 per 4 pi. Dan untuk cos 2x sama dengan setengah, setengah tadi dipilih dari 2 cos 2x min 1 sama dengan 0, 2 cos 2x sama dengan 1, 3 cos 2x sama dengan setengah. Di sini setengah itu ekuivalen dengan cos pi per 3. Sehingga alfanya pi per 3. Ini plus alfanya. Kita bagi 2, kedua ruas, kita pilih ini. Dan untuk kita uji untuk k-nya 0, kita pilih pi per 6. Dan untuk min-nya, min alfanya, setelah dibagi 2 ketemu ini, kita uji k-nya 1, ketemu 5 pi per 6. Sehingga pilihan penjelasnya diurutkan dari yang kecil ke besar. Sehingga hasilnya ini. Terus soal berikutnya, tangan x tambah kotangan x sama dengan min 2. Nah, di sini tangan x tambah kotangan x sama dengan min 2, kita rubah kotangan x-nya menjadi sepertangan x. Oke. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan tangan, sehingga dipilih tangan kuadrat x tambah 1 sama dengan min 2 tangan x. Setelah itu, kita susun supaya luaskan 6. Berarti ini beda luas, dari min menjadi plus. Ini kita faktorkan, ternyata menghasilkan tangan x tambah 1 kuadrat. Sehingga tangan x tambah 1 sama dengan 0. Jadi tangan x sama dengan min 1. Min 1 ini ekuivalen dengan 135 derajat. Tangan 135 derajat. Sehingga kita pakai yang ini cukup alfanya, rupanya 135 derajat ya. Oke. Sehingga k-nya kita uji dengan 0, 35 derajat. Kalau kita uji 1, 315 derajat, 315 derajat. Sehingga kemudian penjelasan adalah 135 derajat dan 315 derajat. Kita akan belajar berikutnya adalah sudut lancip sinus A 0,8, sinus B 0,28, carilah sinus A tambah B. Jadi soalnya adalah sinus A tambah B. Oke, sin A tadi 0,8, kita bisa cari cosnya, sehingga kita perlu ini 1 min 0,8 kuadratkan mulai di akar ketemu 0,6. Untuk sin B-nya 0,28, kemudian kita cari cos B-nya, jangan seperti di atas, ketemu 0,96. Dan tadi adalah mencari sin A tambah B. Sin A tambah B berarti rumusnya sin alfa cos B tambah cos alfa sin B. Ini sin A cos B tambah sin B cos A. Sehingga tinggal masukkan, ketemu 111 per 125. Untuk soal berikutnya, ini sin alfa 35, sin beta akar 50 per 50. Nilai alfa tambah beta berapa? Berarti 3-nya derajatnya. Ya. Alfa dan beta sudut lancip. Sin alfa tadi 35, berarti kita bisa mencari cosnya. Cos alfanya 45. Sin beta, berarti kita mencari cos betanya. Kemudian untuk mencari sin alfa tambah beta, itu rumusnya seperti yang tadi di atas sebelumnya. Tinggal masukkan, ketemulah seperti ini. Ketemu setengah akar 2. Setengah akar 2 ini adalah 45 derajat.
Jadi alfa tambah beta adalah 45 derajat. Sekarang kita akan mencari nilai dari cos 465 derajat. Oke, kita rubah dulu 465 derajat menjadi 360 tambah 45 tambah 60. Karena 360 itu satu putaran penuh, berarti cukup diambil 45 tambah 60 derajat. Ini. Kemudian ini kita menggunakan cos alfa tambah beta. Cos alfa, cos beta kurangi sin alfa, sin beta. Sehingga ini cos 45 kali cos 60 kurangi sin 45, sin 60. Tinggal masukkan, karena ini sudut istimewa, berarti tinggal memasukkan angka-angka sudut istimewa. Sehingga diperoleh 1 kali 1, 1, akar 2 kali 1, akar 2, 2 kali 2, 4. Akar 2 kali akar 3, akar 6. Penyebutnya 2 kali 2, 4. Jadi penyelesaiannya ini. Untuk berikutnya, A-nya sudut tumpul, B sudut lancip, cos A-nya 45, cos B-nya 12 per 13. Cari cos A kurangi B. Oke. Ini kalau digambar seperti ini, cos A-nya 3 per 5, berarti sin-nya 4 per 5. Untuk cos B-nya 5 per 13, berarti sin B-nya 12 per 13. Untuk mencari nilai cos A kurangi B, berarti pakai ini. Cos alfa kurangi beta, berarti cos alfa cos beta tambah sin alfa sin beta. Sehingga tinggal masukkan angkanya tadi, 63 per 65. Berikutnya, dikatakan A sudut tumpul, B sudut lancip, sin A-nya 45, B-nya 12 per 13. Cari sin A kurangi B. Oke. Kita cari cos A-nya, sin A-nya udah ada 45, berarti cos A-nya 35. Sin B-nya ada, cos B-nya ketemu. Nah, untuk mencari sin A kurangi B, berarti sin A kurangi B, sin alfa cos beta kurangi sin cos alfa sin beta. Nih, ini tinggal masukkan angkanya, formula 56 per 65. Oke. Dikatakan sudut A, sudut B, sudut lancip. A-nya 35, B-nya 12 per 13. Itu cos A tambah B. Oke. Cos sin A-nya sudah ada 35, berarti cos A-nya ketemu 45. Sin B 12 13, berarti cos B-nya ketemu 5 per 13. Untuk mencari cos A tambah B, berarti misalnya cos A alfa tambah beta, berarti cos alfa cos beta kurangi sin alfa sin beta. Nih, masukkan angkanya, formula min 16 per 65. Diketahui sudut A di kuadran ketiga dan B di kuadran 4. Sin A-nya min 45, cos B-nya 7,25. Formula tangan A tambah B. Kalau digambar seperti ini, nah, sehingga bisa kita peroleh untuk rumus tangan A tambah B, kita pakai rumus tangan alfa tambah beta, berarti tangan alfa tambah tangan beta dibagi 1 min tangan alfa tangan beta. Seperti ini. Tinggal masukkan angkanya, setelah digambar tadi ketemu masing-masing nilainya ya. Sin A tadi 4 min 4 per 5, cos B 7 per 25. Sehingga di sini kita bisa peroleh 4 per 5, berarti persennya min 3. Sini 7 per 25, berarti persennya min 24. Sehingga tangan A-nya ketemu 4 per 3. Min 4 bagi min 3 berarti 4 per 3. Kemudian tangan B-nya adalah min 24 bagi 7. Nah, masukkan ke sini, sehingga diperoleh min 44 bagi 21 per 117 bagi 21, 21 coret, berarti tinggal min 44 per 117. Soal berikutnya, cos 22 setengah derajat. Oke, berarti ini sudut paruh. Berarti rumusnya, intinya cos, berarti pakai cos setengah alfa. 1 plus cos alfa. Ini setengah alfanya, berarti 2 kalinya adalah 45 derajat. Oke, berarti cos sinus 45 derajat setengah per 2. Oke, tinggal kita operasikan sehingga ketemu seperti ini. Karena ini berada di kuadran pertama, maka kosinusnya positif. Sehingga diperoleh positif, bukan negatif. Ini tinggal mengeluarkan 4-nya menjadi setengah. Oke, ketemu. Selesai. Kemudian, bentuk sederhana dari 2 tangan 24 alfa dibagi 1 min tangan kuadrat 24 alfa. Oke, ini soal ini kita mengingat di sini tangan sudut ganda. Pakai rumus sudut ganda. Tangan 2 alfa berarti 2 tangan alfa dibagi 1 min tangan kuadrat alfa. Di sini 2 tangan alfa. Jadi alfanya adalah 24 alfa.
24 alfa. Berarti di sini tawan rumusnya adalah tangan 2 alfa. Ini tangan 2 alfanya adalah 24 alfa, sehingga tangan 48 alfa jawabannya. Sekarang kita soal tangan setengah A sama dengan setengah. Hanya langsung. Maka hitung nilai tangan A dan tangan 2A. Oke. Caranya kita hitung tangan setengah A tadi. Rumusnya pakai rumus ini. Pakai rumus yang ini ya. Pakai rumus yang sudut setengah ya. Sudut paruh ya. Rumusnya ini. Ini ya. Ini jadi ini salah. Nah, ini di silang nih. Rumusnya bukan ini. Ya, bukan. Ini sudut ganda. Bukan itu. Jadi tangan setengah A sama dengan akar 1 min cos A per sini. Kenapa ini positif? Karena lanjut tadi. Sama dengan setengah. Ini tadi nilainya adalah setengah. Sehingga kita peroleh ini seperti ini. Kemudian kita padatkan kedua ruas. Sehingga dibeli seperempat. Padatkan akarnya berhilang. Seperti ini. Kemudian ini kalikan silang. Ini kalikan ini, kalikan sana. Sehingga dibeli ini. Kemudian kita sederhanakan. 4. Kemudian dikurangi 1, berarti 3. Kemudian cos A, ditambah 4 cos A, berarti 5 cos A. Berarti di sini cos A-nya adalah 3 per 5. Oke, 3 per 5. Jadi ini ketemu, nanti di sini ketemu 4 ya. Oke, berarti tangan A adalah 4 per 3. Kemudian tangan 2A, rumusnya pakai apa ini? Itu sudut gandanya pakai ini ya. Nah, ini bisa kita pakai lagi. Yang ini tadi sudut paruh. Kemudian ini kita gunakan di sini untuk sudut gandanya. Ini kita pakai lagi. Oke. Nah, kita pakai untuk menghitung sudut gandanya. Jadi tangan 2 alfa sama dengan 2 tangan alfa dibagi 1 min tangan kuadrat alfa. Oke. Sehingga dari sini kita peroleh ini tangan alfanya, tangan A-nya diganti dengan 4 per 3. 4 per 3 ini ya. Sehingga ini kalau dijabarkan terus, kita peroleh selanjutnya. Ini menjadi, kita masukkan aja 2 kali 4 itu 8 per 3. Kemudian 4 dikuadratkan untuk 16, 3 kuadratkan 9. 8 per 3, ini 1 kurangi 16 per 9 itu min 7 per 9. Oke. Kemudian ini kita kalikan silang, maka menjadi seperti ini. Maka ini 9 dibagi 3 itu 3 ya. 3 kali 8, 24. Jadi min 24 per 7 ini hasilnya. Oke. Hasilnya itu. Oke, kita lanjutkan. Tentukan hasil dari 2 sin 30 derajat cos 45 derajat. Oke. Caranya kita pakai rumus ini. Kita pakai perkalian sin kali cos. Sin cos berarti mana atas. Sin alfa tambah beta tambah sin alfa kurang beta. Di sini alfanya 30 derajat, betanya 45 derajat. Tinggal jumlahkan, tinggal kurangkan yang belakang. Sin tambah sin ya. Oke, 30 tambah 45, 75. Ini min 15. Dan ini min, berarti ini menjadi keluar menjadi min. Sehingga hasilnya adalah 75 derajat. Sin 75 derajat kurangi sin 15 derajat. Ini untuk cos kali sin. Nah, untuk cos kali sin, berarti pakai rumus yang kedua ini. Sehingga sin alfa tambah beta kurangi sin alfa kurangi beta. 75, 15 ya, ditambahkan 90. 75 kurangi 15, 60. Sehingga ini sistem apa? Berarti sin 90 adalah 1, sin 60 adalah setengah per 3. Sehingga diperlukan ini. Untuk soal berikutnya adalah perkalian cos dengan cos. Jadi pakai rumus yang ketiga ini. Cos alfa dan beta ditambah cos alfa kurangi beta. Oke. Di sini
Di sini ada 2, di sini tidak ada. Nah, berarti ini kita bagi 2 ke-12 di sini rumus ketiga ini kita bagi 2. Sehingga setengah kali cos alfa tambah beta tambah cos alfa min beta. Bukan setengah. Oke. Karena rumusnya itu 2. Sedangkan di sini 1. Di sini 1. Sehingga perlu dibagi 2. Ini. Kemudian tinggal 8x tambah 2x 10x. 8 kurangi 2, 6. Sehingga ini menjadi seperti ini. Dibalik komutatif boleh. Sesuaikan dengan pilihan ganda. Sekarang untuk perkalian sinus dengan sinus. Sinus dengan sinus berarti yang terakhir. Rumus yang terakhir. Nah, di sini min 2 sin alfa kali sin beta. Di sini tidak ada min, ini 8. Kita rubah supaya muncul min 2. Ini ada rumusnya min 2 gini. Kita rubah supaya ada min 2. Nah, ini. Kita rubah ini. Berarti supaya menghasilkan 8, tentunya min 2 ini kita kalikan dengan min 4. Oke. Sehingga di sini yang kita kurang ini kita bisa gantikan dengan rumus ini. Ya. Sehingga alfa tambah beta 3x tambah 2x berarti 5x. 3x kurang 2x berarti x. Oke. Kita kalikan min 4 ini dalam berarti menjadi di belakang, min 4 kali min ini di depan. Jadi rumusnya seperti ini. Hasilnya adalah seperti ini. Oke. Untuk lain dari akar 3 sin x tambah cos x adalah berapa? Oke. Ini kita perlu mengingat rumus bentuk-bentuk ini. Oke. Karena ini untuk yang akar 3 sin x plus cos x, ini plus berarti yang bentuk yang atas ya. Di atas ini. Di mana ini A-nya adalah akar 3, B-nya adalah 1, berarti R-nya bisa kita cari A kuadrat tambah B kuadrat, sehingga ketemu 2. Dan tangannya berarti adalah seper akar 3, itu B per A, seper akar 3. Seper akar 3 ini bisa kita rasionalkan jadi seperti akar 3. Itu ada di kuadran pertama. Nah, kita pakai inverse tangan. Nah, inverse tangan dari sepertiga akar 3 karena kita tahu sepertiga akar 3 ini adalah sudut istimewa itu 30 derajat, berarti tidak perlu pakai kalkulator. Jadi inverse adalah 30 derajat. Jadi bentuknya bisa kita rubah menjadi R sin R-nya adalah 2, ini R-nya 2 sin X tambah alfa. X tambah alfanya ketemu 30 derajat. Ini itu jawabannya. Oke. Kemudian untuk mencari nilai maksimum dari fx sama dengan min 5 cos x tambah 12 sin x, ini kita pakai rumus di sini. Nilai maksimum adalah dengan mencari akar kuadrat dari a kuadrat tambah b kuadrat. Di sini jelas sekali terlihat dari a-nya adalah min 5, b-nya adalah 12. Oke ya. Ini memakai bentuk yang kedua ini. Cuma komutatif aja. Bentuk yang bukan kedua, bentuk yang ketiga. Bentuk ketiga di mana di sini ini plus 12 ya. Berarti ini B sama dengan 12. Kalau B sama dengan 12 di sini ini adalah min 5 cos B. Oke. Bentuk yang ke ini boleh ya? Oke. Ini adalah 12. Ini hanya min 5, berarti pakai bentuk yang ini keempat ini ya. Maaf, bentuk keempat ini. Ini hampir terkecoh ya. Ini hanya adalah min 5, B-nya adalah 12. Jadi pakai bentuk yang keempat ini. Sehingga kita yang cari adalah R-nya aja. Untuk mencari nilai maksimum kita cari R-nya aja. Sehingga di sini kita ganti A-nya dengan min 5, B-nya dengan 12. Sehingga ketemu plus minus 13. Kita cari yang positif karena yang maksimum yang kita cari. Selesai. Mudah-mudahan bisa belajar dengan baik. Kita akhiri dengan baca lafaz alhamdulillah. Selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.